Ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa semua nangis. Ternyata aku sukses jadi Nabi. Wah berdoa semua nangis. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl bin sinten? Ali. Terus kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur, terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intakola ila rofiqil a'la. Ini dengerin betul ya Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intakola ila rofiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dia mau urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno. Dipimpin Abu Bakar, dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Sumben jongko enak ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab." Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu yang LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngresken ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM sedangane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, antisosial. Sing ora salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Wong kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Dhe dhuwit sithik dienggo narkoba, dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak koki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah ngene? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin
tukaran mbek Pak D balik terus mutung anti silatur rohim minggat sementing rapor dulu. Lho padahal ngendikane kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Mau ngene wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum mbek pangeran merantau Kang Ela. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Terus kok bela-bela nih. Mereka kok mau dekaidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya itu punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, dari kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon. Kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran. Jadi nganggep kiai kayak ketua geng. Mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulan. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nggak mungkin antara kiai ketua geng. Terus yang dia belok tahu kok. Melarat. Kok melarat itu bukan ngelak. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama apa kan? Mereka dari ora ibadah, jadi wong sing diparingi jebar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template, jaga kok ketua preman untuk setoran ngono. Yo mati yo, jadi wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKM yo kiai, perkara ini provokasine ngono. Yo kayak agak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai ku makan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pengen. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat wae pengira. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara film cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo. Saya itu pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah kamu dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ratau ngono-ngono itu. Jadi saya kaget tuh, masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi, pengiringnya. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu bareng. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gitu ya. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi orang sekarang bisa bayang. Kira-kira beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak ke kampungnya apa? Ijen. Sekumpul.
itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi iya, kayak saya itu sumber dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Terus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Tapi wah kuat ya dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Ya YouTuber itu. Terus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari date-nya. Cari apa? Date-nya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita lebih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Itu jenenge ya. Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Malah gedeng bareng, barang rawono kok wujud atau barang sing. Kakek milih gedeng waras. Waras. Makanya agama ini kaumi yakin bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mau karena kena Fatihah. Apa menerima logika karpean? Nah, kalau menerima aku iso niru saya nanti, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rapase. Saya balenin nah. Momennya kalau harus godo. Oh. Hanya satu punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolahnya sak kerun. Gara-gara itu kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum buat makan. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo jadi bocor nawa. Ya orang didik. Yang guru umum jumhur guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Wah, ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia. Ini barang dunia kok. Nara percaya tak ono bin balu. Iya gitu. Kok iso sowan iki. Lah yo ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin maka. Akhirnya tak kok suwan kula. Kalau pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok aku guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku yang terus ning ngene. Ya nek ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujian bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utekane kuwi ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek kono ki ora tau bayang. Aku ya cok nyata ya. Kan apa cewek tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena gitu tak apa Gus ngene-ngene iku dibocor ke iya. Lho bocor tenan. Apa tenan wong. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo terus sepakat lah ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi.
Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mau sudah, yaitu wajibin wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes kita lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi ngumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya. Tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Nah, Nabi orang Nabi dia dong. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholat wa imam. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, TKI ya kepengen mapan, lonceng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen makan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen makan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liuqimus sholat. Gusti ini ben anak putu kula kiat sholat, dia sukane duit. Piye menungso. Wate sholat itu nak ada duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liuqimus sholat. Lagi faj al-afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas tamar. Jadi wong tambah tua, pulau tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak gue sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Apa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat. Umati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah iso, aneh-aneh. Nah makanya tapi itu zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau merem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Kan Indonesia bangkrut. Enggak privat tidak nurukin. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Kan dia nanti matematika, pokoknya laporan nggak ono koma. Bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no. Hanya santri itu biasa, misalnya badi 900, 1000. Mau badi 1200 ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa kan? Angel bulat. Serempet. Umur berapa terus no? Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas itu minun iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa sih? Nang Jawa tukang lek jeneng wis kunane kudu biasa. Ayo, bisa kok ana wali alim senengane ngarang kitab. Jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi anak Tutolipin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, padahal Sato dadi. Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Jadi Asmoro. Ono Asmoro Barat Bukon. Nah, wong Yogya iku ben ro syahadat. Itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculot dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dadi sekatan. Maulud jadi mulut kan. Ya, tapi ya apa? Ija ono sisa-sisa ono. Mana sampai ono sing mitos apa wayang lho. Dari Semar wis Samirna. Apa? Kita toko ya. Toko terus kita sing apik to. Petro yo. Petro lho iso kan. Berarti kayak ini Nusantara.
Jadi sampean firqa 73, ketambahan 1, 74. Islam no. Tapi di Dora Trimo enggak, ya itu ahli sunnah ya itu. Ahli sunnah wae ora usah. Tapi serah masalah jeneng wae. Cara kula wis santai. Kula sering takut ya. Gus apa ada studi Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis aku di buku. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis setuju ra penting. Bener-bener pangeran maklumi to ora. Ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran. Qala syair Abu Nuwas. Ya maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, no? Bener-bener. Idominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas wal Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa apa. Ana duweni driji-driji tanu sane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobah drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknanya nawas, ayat tata harokan itu sobah terus ala adili yang atasnya bunda ya bunda. Ngucapin yang bahri tawil. Zunu bi infakar tu fiha kasirotun warahmatu rabbi min dunu fi awsal. Zunu bi utai piro-piro dosa ingsun infakar tu lamun mikir ingsun fi ing dalam dunu iku kasirotun akeh. La warahmatu rabbi utai rahmati pengeran ingsun min dunu bisangi piro-piro dosa ingsun iku awsaul wis jembar. Dosa aku ge kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi solihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun ing saleh. Kula toma manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah itu atma itu toma sapa ingsun atau berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembari rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria sholat. Tapi nak rahmati Allah mesti jembar.